Tapi tunggu dulu. Gimana? Ini Kan kayaknya pertama kali nyobain. Kayaknya banyak yang punya kesamaan nih zaman jadi anak basket lu ngebaks ya kan. Nah, kita dengerin lagi nih. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop up the time. How long shall they kill our prophets while we stand beside and look? Some say it's just a part to pitch. We've got to fulfill the book. Won't you have to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption song. It's all I ever had. Redemption song. Wah, enak kali. Pagi-pagi ini luar biasa ya, Empat ya. Yoi. Cuaca Sapa dulu mendukung ya kan. Bang, ya Oke. kan? Halo semua teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel Indonesia Tanpa Stigma. Hari ini pokoknya luar biasa deh. Kita ngalor ngidul, kita mau jalan-jalan, Tapi yang pasti virtual. Blak-blakan. Soal ganja sekarang. Wih, Cuy. ngeri kali. Iya. Main kali Kan nih. tadi Redemption Song ya. Ah. Marley. Gimana Itu, tuh Bang? Kalau mendengar lagu itu apa sih yang terlintas di pikiran seorang Patri Handoyo? Kalau gue sih reggae aja Bang gitu. Reggae ya? Sekedar reggae. Gitu. Tapi ya kalau denger Bob Marley kan pastinya ada lah nyempet-nyempet ke Cimeng gitu kali ya. Gimana tuh Bang? Dulu lu suka dengerin BM juga atau gimana? Waktu Ya, jadi kalau aku sih kalau mendengar Bob Marley itu aku mendengar satu syair lagu yang bisa bercerita tentang banyak hal, Empat. gitu. Ha-ha. Wah, terlepas ngomongin dari ganja ini mah. terlepas dari apa yang dia lakukan, tapi itu membuat aku tertarik untuk melihat seorang Bob Marley, dan di situ aku mulai kenal apa yang menjadi Tapi kesukaan ada dia. hubungannya nggak Bob Marley sama ganja? Iya, itu yang apa yang Betul. menjadi kesukaan dia, apa yang menjadi hal yang dia lakukan, itu yang membuat aku akhirnya tertarik, dan kayaknya ada kesamaan nih, kayaknya cocok nih, cociks nih gitu Cociks, kan. ya. Nah, akhirnya kesana. Lebay lu Bang. Nih, ganja nih Bang. Oke, siap. Nah, soal tanamannya, ya kan? Lu taunya dari kapan? Ada. Aku Dulu namanya kebetulan gele kali ya? Aku kebetulan lahir di Medan, jadi dari mulai kecil sih sudah tidak terlalu asing oke. dengan istilah gele, Oke. ganja gitu kan ya. Tapi emang walaupun belum ngelihat barangnya, tapi sudah mulai dengar selentingan-selentingan, apalagi kalau abang-abangan lah kalau istilahnya kan. Abang-abangan, Tapi aku mulai kenal itu sejak kelas 5 SD. Aku Itu mulai, ngeliat pohonnya atau gimana Bang? melihat ganjanya langsung, bentuk ganjanya. Jadi Pohonnya? ganjanya yang di dalam apa? Oh, di dalam Bokul, koran. orang gitu. beli bokul gitu ya, kita lihat apaan nih gitu kan, kayak rumput-rumput. Oh, ini yang namanya ganja gitu langsung gitu. Itu aku lihat pas 5 SD dan mulai nyicipin juga waktu itu, karena ya biasalah kalau di pergaulan Pas 5 kan. SD? Kalau pergaulan kalau nggak nyobain kan Oke. nggak keren gitu ya. Nah, kalau Empat sendiri gimana, Empat? Kalau saya sih ya saya ngebaks itu kelas berapa ya? SMP gitu kali ya, kelas 1, kelas 2 gitu, gue lupa. Kayaknya kelas 2 deh. Kelas 2 dulu anak-anak basket gue gitu, suka main basket sore-sore men. Gitu, anak-anak basket. Abis basketan tuh maghrib ngebaks gitu. Ada yang bawa lah waktu itu, nyobain nggak? Ya gitulah. Ada yang mau nyobain nggak? Cobain. Kayaknya asik juga nih kalau di box pagi-pagi. Belilah gua. Tapi tunggu dulu. Gimana? Ini Kan kayaknya pertama kali nyobain. Kayaknya banyak yang punya kesamaan nih zaman jadi anak basket lu ngebaks ya kan. Nah, kita dengerin lagi nih. Lanjut nih Obat. Iya gitu Bang. Jadi kayaknya asik juga nih kalau di box pagi-pagi nih ya kan. Ya gue belilah. Beliin dong ya, tolong dia gitu. Dan pagi-pagi gitu sebelum sekolah ngebaks dulu. Gitu Bang. Gua pertama kali karena gua di daerah Priok ya. Woi, Priok. Wah, ini daerah legend juga itu Priok. Legend. Ya kan buat teman-teman tahu kan ya Priok ya. Priok, Tahu lah tuh.
Itu di mana segala hal ada ya kan. Oh tapi masih kalah sama Medan lah. Medan gila, itu barang datang dari Medan pasti. Ya untuk hal ini, untuk ganja ini emang ya kita, tapi kalau mendengar kata Priok Jakarta kan zaman dulu kita ke pasar ular, ada semua barang ada di situ, termasuk hal-hal yang seperti ini gitu. Efek ganja apa sih? Kalau efek ganja sih pusing atau santai atau mungkin beda-beda ya kalau itu beda-beda. Kalau efek ganja ya mungkin ya buat setiap orang kalau ditanya langsung sih mungkin berbeda, tapi buat saya sih awalnya ketika saya menghisap ganja itu apa ya agak sedikit pening sih, tapi saya akhirnya menemukan kenyamanan dari hal Bang, tersebut. lu gue juga nggak apa-apa Bang. Hah? Lu gue juga nggak apa-apa. Aku juga akhirnya menemukan apa ya, kenyamanan dari hal tersebut ketika aku isap, aku isap gitu ya. Awalnya mungkin kepala inilah biasalah, itu kan penyesuaian dengan Gue tubuh. kenapa suka cimeng waktu itu? Soalnya daripada minum tuh kan bau mulut gitu, pasti ketahuan lah. Ya zaman itu zaman sekolah gitu kan, pasti pasti berinteraksi sama orang tua, sama guru dan seterusnya. Jadi ngebaks gitu, gue lebih suka itu. Tapi cuci tangan nggak, karena baunya nyantel tuh loh. Dulu gue ingat banget. Tahu kali. Enggak lu, baunya itu Kagak. baunya khas gitu loh. Oh, iya, buat orang-orang yang tahu aja ya, ketika kita habis menggele gitu. Nah, kan balik lagi pertanyaan tadi, efeknya apa itu emang beda-beda sih setiap orang kan. Ya kalau gue ya, itu nggak begitu dapat gitu feel-nya, suka paranoid gitu-gitu Bang. Suka paranoid gimana ya, nggak jelas gitu lah. Dan memang kalau dibaca literatur itu ada salah satu efek yang nggak disukai dari ganja itu meningkatkan kecemasan memang gitu. Ya dalam masa sepakat sih dalam masa konsumsi ganja dulu itu memang aku ngalamin beberapa jenis yang emang berbeda efeknya. Ada yang emang minyaknya banyak, itu efeknya lain lagi. Ada yang kering, efeknya lain. Ada yang bawaannya mau kemek mulu. Ada yang tapi yang pasti lapar dong. Ya, ketawa ya, itu udah ya. pasti. Tapi maksudnya ada berbagai efek sih sebenarnya, tergantung dari mungkin jenis ganja yang kita peroleh waktu itu sehingga efeknya berbeda. Tapi pada dasarnya sih karena emang sudah menjadi suatu kebutuhan dan untuk enjoy gitu, ya nikmatin aja. Lo terakhir suka nggak ngebaks? Terakhir ya? Kalau untuk sekarang aku tidak ngebaks, tapi terakhir zaman lu ya, ngaco deh. masih, zaman lu kacrut waktu itu. Ya itu aku masih suka? Masih suka. Nutupin ngebaks. wakas gitu. Ya, jadi dalam satu periode itu memang aku sampai menggunakan yang jenis lain lah gitu ya, tapi emang sebagai baks itu masih termasuk salah satu hal yang aku cari daripada minuman gitu. Aku masih lebih memilih ngebaks daripada minum. Gitu. Lu kan di Medan dulu, sampai kelas berapa di Medan? Sampai SMP kelas. Pernah nggak ngeliat yang namanya pohon ganja gitu? Pernah, itu justru pernah. Dan lu pernah nanam sendiri? Enggak, kalau untuk nanam itu pas aku kuliah di Depok. Oh gitu. Jadi udah jadi inilah ya, udah jadi orang yang berpikir lebih maju gitu. Gimana saya bukan sekedar konsumen jadi produsen. Iya, gimana nih? Kan beli dapat bibitnya dari mana? Nah, itu gimana tuh, Bang? Ya, jadi kan kalau ya ketika ya 90-an zaman rock and roll gitu kan, itu masih mudah ya untuk mendapatkan ganja dalam jumlah banyak gitu ya. Ya kan. Jadi ketika itu mulailah terbit, gimana kalau kita tanam gitu, gimana kalau ya banyak lah orang yang punya kreativitas untuk melakukan hal-hal yang unik ya gitu ya, dan masuk ya tadi ketika di kos-kosan kita ngelihat Depok juga kebetulan tahun-tahun itu cuacanya masih mendukung, masih dingin segala macam gitu. Sekarang udah enggak ya? Tapi nanam tetap bisa dong. Bisa. Nggak ngaruh itu ya. Itu bisa disetting ya. Tapi zaman itu kan kita lebih mengandalkan alami lah ya, gitu. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa, itu bijinya emang ya kita ambil bijinya, terus kita lihat barang yang bagus yang kita pas kita, wah ini bagus nih orang ini perlu dilestarikan. Dilestarikan nih kayaknya kan. Ya. Tapi emang gagal lompat beberapa kali aku nanam itu, aku paling bisa sampai kira-kira 5 sampai 10 cm. Karena berbagai faktor, mungkin kan zaman dulu nggak ada internet, kita nggak tahu cara menanam yang baik itu nggak ada gitu ya, karena ada faktor air, serangga segala macam, apalagi katanya kan batangnya tuh manis sehingga serangga datang, itu yang hal yang waktu itu luput lah, sehingga emang tidak pernah berhasil. Dan ada teman yang pernah berhasil juga
Nggak sampai panen. kualitasnya sampai panen. Kualitasnya tidak begitu menggembirakan, sehingga kita memutuskan untuk tetap menjadi udahan aja, jadi konsumen aja. Konsumen aja membeli. Kalau Ya, dulu mempelajari. ganja itu dari Aceh gitu, kalau nggak Medan ya, daerah-daerah situ. Tapi Ya. belakangan ini kita juga bisa nemuin ganja misalnya ditanam di daerah Parongpong sini gitu, atau di daerah Lembang gitu. Sukabumi bahkan. Sukabumi gitu. Jadi bisa emang di mana aja ya gitu ya. Oke, jadi lu make itu emang buat seneng-seneng, emang tadinya buat eksistensi diri itu yang tadi. Awalnya sih pengen nyobain aja, tapi aku merasa cocok gitu ketika aku menggunakan. Aku kan suka ya dibilang jago enggak, tapi suka dengar musik, dengar nyanyi-nyanyi sama teman-teman, nyanyi-nyanyi di gang gitu ya, di komplek bang, misi bang gitu ya, ya kan, itu kan zaman-zaman itu kan. Jadi ketika kita ngegele itu lebih cair gitu, jadi bisa ngobrol sama orang, ketawa-ketawa. Jadi apa yang menjadi stres atau menjadi itu pergumulan ya lewat aja umpat. Nah itu yang akhirnya membuat aku merasa cocok dengan ganja gitu. Jadi apalagi kalau dulu mau ngapalin lagu kan, supaya lebih fokus gimana, ya udah gele dulu kan. Terus lu kalau misalnya ada gele, ada boti, ada putau, lu milih yang mana? Kalau dulu sih di mix ya. Oh gitu. Tapi kalau semuanya ya kita asbak juga sih gua. Boti apaan boti? Benzodiazepin, pil-pil gitulah kayak. Pil-pil penenang sih zaman itu tuh, ya, jadi banyak merek dagangnya banyak, semua ya zaman dulu apa aja yang mau diambil aja, yang penting enjoy. Tapi emang ya ketika mulai bermunculan drugs baru, ya ganja juga menjadi agak sedikit ditinggalkan karena mungkin karena udah pemakaian lama, kita udah tahu rasanya segala macam, ya mencoba yang lain. Tapi tetap sih kita punya memori yang saya pribadi punya memori yang kuat tentang ganja dalam kehidupan. Kalau dibuat bab tuh saya bisa cerita apa peran ganja dalam hidup bab, saya. bab kehidupan saya. Wah, ngeri kali ya. Ya, tapi kan emang secara statistik di Indonesia ganja itu paling banyak dikonsumsi dibanding narkoba yang lain gitu. Taruhlah misalnya sabu-sabu itu 2017 BNN tuh bikin riset, ya mereka biasa survei gitu ya beberapa tahun sekali. Itu cuma 1,1 juta konsumen sabu gitu. Sementara ganja bisa 1,9 juta. Emang paling yang banyak dipakai. Itu baru surveinya, belum belum jelas ya. Nggak tahu. Nah, kan persoalannya gini, kalau sekarang dengan konsumsi sebanyak itu di Indonesia, berapa duit yang bisa masuk misalnya? Kalau misalnya ini dikelola gitu dengan benar. Iya, dan sekarang kan banyak tuh yang ganja buat medis. Ya, jadi kan ada dua gitu katanya ya. Ada yang buat medis gitu, yang tidak memabukkan, dan ada yang buat rekreasi itu yang. Nah, aku tertarik nih umpat nih. Tertarik nih kalau bicara umpat gitu. Kalau dulu kan aku ya ganja aja. Kalau sekarang kan ada kayak klaster-klasternya kan, kayak dokter rumahan aja ya kan. Ada klaster ini, klaster. Nah, maksudnya kalau yang dikategorikan ganja medis tuh apa sih umpat kira-kira? Sebenarnya sih ganja medis ya tanaman ganja aja. Tanaman ganja itu yang bisa dipakai buat pengobatan gitu, bukan buat yang kayak lo tadi gitu, anak kecil bisa pakai sembarangan, nggak kayak gitu. Itu emang diresepin gitu. Oh, jadi lebih spesifik lagi kegunaan dari ganja itu sendiri. Emang gitu. Buat pengobatan yang paling yang udah banyak publikasinya itu kan untuk kejang-kejang, terus untuk Alzheimer juga kejang-kejang sih sebenarnya, terus untuk mengurangi penderitaan orang-orang yang kanker, yang kemoterapi gitu, supaya bisa tetap makan dan seterusnya. Tapi yang tadi gue bilang setidaknya ada dua zat itu, THC tetrahydrocannabinol sama CBD cannabidiol. Itu yang beda. THC itu yang bikin giting, Bang. Yang CBD itu enggak. Tapi gini, baik THC maupun CBD itu sama-sama punya khasiat obat gitu. Buktinya ada satu obat yang udah sekarang di Inggris itu udah, bahkan mungkin di Amerika juga kali ya, udah dipakai gitu untuk beberapa sindrom. Itu kandungannya baik THC maupun CBD-nya hampir 50-50 gitu. Informasi ini kan zaman dulu nggak keluar ya kan, kita mau pakai aja. Jadi kan orang takut buat pakai itu untuk konsumsi itu karena efek memabukkannya gitu. Dia akan memabukkan gitu, nanti
itu nggak sah dong jadi buat obat gitu. Ya makanya saya penasaran tuh kalau ganja itu dibuat jadi medis, apakah ketika dikonsumsi oleh orang yang membutuhkan dia gigs juga nggak kayak kita dulu? Nah gitu. sekarang lo bayangin gini aja bang, itu kebanyakan pasiennya itu anak-anak kecil yang kena sindrom Gafet gitu atau apa, yang epilepsi gitu-gitu, itu anak kecil banyak, itu kasihan banget gitu. Yang mereka juga tersiksa dengan keadaan mereka ya, kondisi tersiksa. Mereka ya. Bayangin misalnya sampai 50 kali kejang gitu dalam satu sehari. Kan gila gitu. Ya, atau sehari sekali kejang aja malas banget. Makanya saya bilang sehari, makanya dengan 50 kali kejang ya untuk pasien-pasien itu anak kecil. Gitu emang ditetesin. Jadi sekarang kayak negara bagian Colorado itu dari beberapa tahun ke belakang memang udah melegalkan konsumsi ganja gitu, meresmikan konsumsi ganja untuk baik rekreasi maupun medis, dan banyak orang-orang Amerika yang anak-anaknya epilepsi itu pindah ke Colorado, ke negara bagian itu untuk mendapatkan pengobatan itu. Di beberapa negara yang kayak misalnya Kanada atau Uruguay gitu ya, bahkan Colorado juga negara bagian itu orang bisa menanam ganja. Sekarang dibutuhkan untuk pengobatan. Jadi dalam satu rumah gitu, dalam satu keluarga itu maksimal boleh nanam misalnya taruhlah 5 batang pohon gitu atau 6 batang pohon gitu. Kalau gini deh, kalau lu jadi dokter ya, lu bakalan ngasih itu nggak? Kalau pasien lu nanam ganja sendiri gitu. Kalau emang sesuai dengan kebutuhannya ya saya. Lu nggak takut kelebihan makanya? Ya itu resiko sih ya, tapi maksudnya kalau untuk akses. Tapi maksud gue gini bang, kenapa kemudian di negara-negara itu gitu, itu ganja boleh ditanam dan si dokternya nggak takut pasiennya overdosis gitu, karena memang ganja nggak bisa bikin mati. Kecuali lu ngisep ganja dalam 1 jam itu berapa satu genteng itu ya. Berarti pemikiran gua hampir sama juga dokter ya, cuma nggak jadi dokter aja gua. Ya jadi seru juga sih ya, ternyata emang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat orang melangkah lebih maju sekarang. Nggak akan mati overdosis gitu. Jadi emang nggak pernah sih aku dengar dari dulu ada teman gue nih kenapa mati habis ngegele, nggak ada juga gitu ya, paling ngegele meleng kalinya kita ini, tapi kan nggak ada secara kalau kita dengar zat yang lain mungkin kan ada overdosis atau apa, tapi emang aku selama menggunakan dulu tuh nggak pernah ada ya langsung di circle aku lah gitu orang meninggal karena ganja, emang nggak ada. Dan nggak tahu apakah ada riset yang sudah dilakukan untuk melihat bahwa orang yang mengkonsumsi ganja meninggal karena ganja kan kayaknya belum ada kan. Belum ada. Itu baru negara apa tadi bagian Colorado aja. Apakah di Amerika Serikat itu di beberapa negara bagian ya belum jadi kebijakan federal. Gitu. Tapi kalau di Kanada, Uruguay, bahkan Afrika Selatan itu udah Malaysia juga udah meresmikan gitu untuk medis gitu. Pengobatan. Ganja untuk medis, untuk pengobatan. Ketinggalan nih Indonesia gimana nih kabarnya nih? Indonesia, jadi ini hanya menghimbau gitu ya kan. Gitu. Nah, di Indonesia gimana di Indonesia? Nah, di Indonesia ya karena kalau aku lihat sih, kalau aku pribadi ya, aku lo sebagai orang Medan gitu, di mana tanaman itu tumbuh subur. Kalau ternyata itu bermanfaat, kenapa tidak dilakukan penelitian gitu ya? Kalau aku secara pribadi ya melihat bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ompat ya, aku berpikir kenapa ya kita nggak coba melakukan penelitian, apapun hasilnya itu lain soal. Tapi kan kita harus mulai dulu kan, bahwa ternyata ada satu yang bagus di negara kita punya banyak lagi bagus gitu ya. Kenapa nggak diteliti dan nanti hasilnya baru bisa disampaikan kan, daripada menurut aku itu adalah langkah yang layak ya, dan layak. Di undang-undang kita juga sebenarnya nggak untuk penelitian, untuk ilmu pengetahuan teknologi itu boleh aja ganja gitu. Tinggal dia golongan 1 ya. Gimana gitu. Mekanismenya aja diatur supaya ketakutan akalnya yang tadi takutnya over consume atau digunakan untuk yang lain itu kan bisa mati diatur gitu gara-gara nyemeng. Ya rasanya sih itu nggak ada salahnya kan. Kalau Albert Einstein bilang kan ya lu mau mendapatkan hasil yang baru tapi lu melakukan hal yang serupa ya nggak itu gokil gitu, itu gila ya. Gila. Jadi saya rasa udah saatnya kita melakukan sesuatu yang baru gitu, walaupun hasilnya kita belum tahu, daripada kita tetap sama dengan kebijakan yang
sama begitu banyak orang yang akhirnya nanti Lu tidak pernah tertolong gitu ya. Lu pernah ini nggak bang ke gap gara-gara ganja? Kalau gara-gara ganja enggak. Oh, gara-gara yang lain. Yang lain enggak banyak kasusnya. Kenapa bang? Kan lu bilang tadi ganja bisa satu bab sendiri dalam. Sementara yang lain jadi lebih. Apa tuh kira-kira perbedaannya antara obat yang bikin lo? Karena ganja nggak buat gue juga jadi kriminal ya menurut gue ya. Oh gitu. Iya, jadi maksud gue zaman aku konsumsi ganja itu adalah suatu alat untuk kita bisa nongkrong juga gitu. Menarik nih. Ya kan, kita nggak ada, kawan ada, ya bisa gitu barengan. Kalau putau apa lu nggak ada ya udah lu tahan aja tuh sakau ya kan. Nah lu jadi ke gapnya waktu itu gara-gara nyolong ya, bukan gara-gara. Iya, itu yang membuat akhirnya kenapa gue menyukai dia karena itu membuat gue jadi orang ya maksudnya jadi asam tuh enak itu nyantai kemana-mana nggak perlu banyak terlalu yang dipikirkan gitu ya. Apalagi ada ini pertanyaan yang lucu nih, satu hal yang biasanya selalu ada bareng dengan pas kita ngegele, apa tuh? Teh manis. Tahu dia masukin batangnya kan lu, padahal udah giting masih aja ya? nggak tahu Itu aneh banget ya. Tapi ya itu maksud teh manis. Coba yang tahu jawabannya teman-teman secara ilmiah ya. Tolonglah kirim jawaban sini di chat ya. Nanti ada hadiah dari Om Pat. Teh manis hadiah tenang. Ya teman-teman itu kenapa kelihatannya asik walaupun sebenarnya itu memang karena persepsi kita terhadap indera kita jadi lebih tajam gitu, lebih peka ya, lebih peka dengan konsumsi itu, jadi ngelihat warna jadi semakin intensif gitu ya, suara juga intensif kayak gitu lah, lapar jadi yang nggak lucu jadi lucu gitu. Berarti itu apa otak sebelah mana itu yang dirasa? Gua nggak tahu deh tuh. Yang kreativitasnya kiri atau kanan tuh, pokoknya itu lebih banyak berperan. Tapi gitu itu ya. memang beda-beda sih setiap orang. Kayak saya itu ngeganja tuh nggak nyaman aja, kayak nggak nyaman lah gitu, kayak aduh paranoid gitu. Ya kalau tadi pilihan ada 3 itu, ganja, benzo atau putau gitu, saya mau pilih pil gitu. Kalau gue ya balik lagi nih ke musik, lu dengerinnya apa aja? Aku besar di era rock and roll dan metal lagi kencang-kencangnya. Jadi tahun berapa tuh bang? 90-an lah, 90-an. Jadi aku lebih banyak situ. Ya walaupun metal. Metal tuh kayak gimana? Metallica gitu. Metallica, Megadeth, pokoknya sampai yang Napalm Death, pokoknya yang metal-metal lah. Obituary gitu. Yang gitu kan, yang gitu-gitu sampai dengan ya mungkin masuk alternatif itu yang lebih. Berarti nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada hubungannya antara ganja dan asosiasi musik gitu ya? Tertentu enggak ya, reggae gitu karena memang Bob Marley itu Rastafarian aja gitu kan? Karena emang dia membawa suaranya aja gitu kalau menurut aku. Dan Bob Marley, Peter Tosh gitu ya. Iya. Aku juga kenal gitu ya karena tadi lihat siapa sih yang menjadi acuan di orang-orang yang menyuarakan lirik dengan baik ini, kita melihat mereka punya ternyata mereka juga mengkonsumsi ganja. Wah keren juga. Ya kan kalau dulu anthemnya itu legalizing. Ya kan gitu kan. Ya. Itu berarti dari zaman dulu dia udah teriak ya umatnya. Iya, tahun berapa tuh Bang? 70-an ya. Kenapa baru sekarang kita teriak? Aduh, tinggalan gila amal kita. Dan di Amerika sana itu ganja itu tahun 70-an itu memang lagi di represinya Bang. Lagi ditekan-tekannya. Jadi waktu kayak itu zaman Flower Generation itu lagi zaman itulah ya ditekan. Perang Vietnam itu kan salah satu motor yang anti perang itu hippies salah satunya, dan hippies itu banyak diasosiasikan sama ganja gitu. Orang-orang yang pakai celana jeans, baju bunga-bunga gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak sih legalisasi ganja atau regulasi ganja lah gitu, mungkin nggak? Ya harusnya mungkin sih kalau menurut aku, kalau selama semua pihak mau melihat sisi yang lain ya mungkin aja sekarang. Tapi pertanyaannya harus mungkin kan Indonesia itu kan salah satu yang dianutnya soal ilmu pengetahuan dan teknologi tadi yang dibawa-bawa itu gitu. Jadi apalagi sekarang misalnya Jokowi dan rezimnya itu menggaungkan semuanya industri 4.0 gitu kan, industri 4.0.
gitu. Ya teknologi lah gitu, dimajuin ganja gitu dengan teknologi. Iya, berarti kalau emang dikembangkan jadi kebutuhan medis kan bisa mendatangkan devisa ya. Devisa. Ya kan, yang ya benar juga. Nah, tapi kan ada kalau kemungkinan atau enggak itu memang harus gini. Ya itu tadi karena ini rezim harusnya jadi rezim ilmiah ya, segala sesuatu itu harus dengan bukti-bukti yang ilmiah yang bisa dibuktikan gitu, bukan sekedar hoax. Pemerintah sekarang yang dikejar hoaxnya aja gitu, tapi temuan-temuan ilmiah kayaknya nggak direken. Nah, tapi ada institusi tertentu yang menolak banget gitu. Kemarin kan sempat muncul wacana, apalagi dari anggota DPR atau DPR ya. DPR. Wah, ada DPR aku gitu. nonton tuh di TV tuh yang dia yang teriak yang kenceng juga tuh. Tapi sebentar doang, habis itu hilang lagi. Terus Menteri Pertanian. Nah, wacana-wacana tapi langsung dibungkam. Itu kenapa sih, latar belakangnya apa sih gitu? Padahal Ya, itu kan penelitian ilmiah udah banyak. Itu kan ketakutan aja. Jadi gini Bang atau Prem, mungkin bisa ngejawab itu ya. Nanti bulan Desember tahun ini, tahun 2020, itu ada voting di PBB sana yang akan keluarin ganja dari konvensi PBB. Yang selama ini diikutin sama Indonesia juga. Jadi bulan Juni kemarin itu Polri, BNN, Kementerian Kesehatan dan lain-lain itu menyuarakan sikap bahwa ganja itu bisa, kalau itu dilegalkan di Indonesia dan dikeluarkan dari undang-undang narkotika, itu bakalan disalahgunain abis-abisan gitu, dipakai buat rekreasi dan itu meningkatkan angka kematian. Nah, itu kan sama sekali sebenarnya klaim sepihak gitu, dan bukti ilmiahnya mana gitu. Jadi nggak ada bukti ilmiahnya bahwa ganja itu. Kita Rumah Cemara dan kawan-kawan itu sudah mengajukan untuk informasi publik gitu, yang soal hak atas informasi publik, mana bukti ilmiahnya klaim tersebut, tapi sampai sekarang juga belum dijawab-jawab. Dan sekarang teman-teman di Rumah Cemara itu lagi menyengketakan itu dia tadi, kok nggak ada sih informasi. Ini mengajukan publik keberatan lah, tanda kutip ya, bahasa hariannya gitu ya. Iya sih, karena kalau dipikir ya tadi aku bilang dari zaman dulu juga nggak ada penelitian yang benar-benar sah bahwa ada kematian, ada apa gitu ya. Jadi itu kan ketakutan aja. Dan juga gini, anggaran juga sih, anggaran perang narkoba selama ini kayak pembakaran ladang-ladang ganja itu kan banyak tuh, dan itu duit semua kan, anggaran gitu, anggaran buat nginep di hotel, kesononya gitu, terus uang jajan hariannya, peralatannya gitu. Perlu ini juga bensin. Kalau misalnya ganja nggak diberantas ya itu ngerjain apa gitu? Paling ngerjain administrasi, culun banget ya, administrasi. Tapi nggak juga sih, emang harusnya diadministrasiin daripada dihukum-hukumin gitu, penjara penuh gitu kan yang ada. Dan itu kan dari zaman dulu sampai ini nggak ada perubahan gitu-gitu aja, jadi kayaknya ya percuma juga itu anggarannya. Dari tahun 70-an. Kan dibakar, Indonesia tuh punya undang-undang narkotika tuh tahun 76 gitu. Itu ya karena kalau lihat berita bakar gitu, besok ada lagi kan, anggaran itu kan duit rakyat ya. Makanya kenapa nggak saya bilang tadi Albert Einstein, kita mau dapat hasil yang baru tapi melakukan cara yang sama. Ya itu kan udah hampir 50 tahun loh Bang. Makanya abad ya. Itu memang nyerap duit negara lumayan banyak itu untuk memberantas itu. Ya dibayangin aja lah, kalau misalnya itu nggak ada lagi, anggaran negara untuk memberantas itu bisa digunain buat pendidikan gitu, buat kesehatan. Nah kalau kita bicara riset ini, aku tertarik nih, kira-kira siapa aja ya orang yang bisa diajak untuk duduk di situ untuk bisa membuat satu ya itu teman-teman di gitu. Ini lah. Udah ada yang di Indonesia ini yang maksudnya itu yang ada konsisten itu menyuarakan. Udah ada sih di Indonesia. Bahkan beberapa orang medis pun udah mulai masuk sekarang di barisan untuk memperjuangkan ganja untuk kesehatan ini. Ya. Nah, itu kan dampak kesehatan ya. Dampak ekonomi buat negara ada nggak sih? Kalau misalkan negara kita kan subur nih, ganja berlimpah banget. Kita eksporin gitu, utang Indonesia bisa lunas nggak sih dengan jualan ganja kayak gitu? Wah itu harus ada masalah utang lunas apa enggak ya? Tapi yang pasti menguntungkan kan? Yang pasti menguntungkan. Dan gini, kalau sekarang ada income lah ya, ada income lah ya. Kalau sekarang yang kaya itu kan penjahat,
yang nguasain pengelolaan ganja itu jahat. Iya, siapa coba yang bisa sekarang yang jualan ganja? Gak jelas. Jahat. Paling oknum gitu ya. Oknum. Di sononya berapa sampai sini berapa ya kan? Oke, pertanyaan terakhir paling soal penutup ya. reduction gitu. Gimana Bang kalau biar ke teman-teman yang nonton nih, gimana pakai ganja tapi meminimalisir risikonya gitu. Risikonya apa aja sih sebenarnya kalau ngeganja itu? Risikonya nggak ada tuh. Nggak ada ya, ketawa-tawa gitu. Cuma kriminal ini aja, melanggar undang-undang aja. Oke. Ya buat siapapun lah warga negara Indonesia, terutama dari kalangan akademisi gitu ya. Itu ya teman-teman punya pikiran lebih terbuka, lebih ilmiah gitu. Itu bisa barengan mungkin sama Bang Indra, sama saya untuk memperjuangkan supaya tanaman ini nggak dipidanakan gitu kali ya Bang ya. Ya. Ya jadi kalau saya melihat sih emang ternyata di balik kontroversi tanda kutip ya tentang ganja ini ternyata ada hal-hal yang positif juga gitu kan ya. Nah itu yang saya rasa ya kita harus mulai terbuka gitu untuk sebuah konsep yang baru, ide yang baru, gimana itu bisa menjadi suatu faedah manfaat buat masyarakat banyak. Karena dipikir-pikir kalau orang mengganja juga ya zaman saya mengganja ya nggak ada resikonya, sebenarnya resikonya ya melanggar karena ada peraturan hukum aja itu aja. Padahal ya saya nggak jadi kriminal, nggak jadi santai, nggak jadi ya banyak hal lah ya, malah lebih nggak jadi rusuh nggak jadi rusuh gitu ya. Nah itu ke badan sendiri nggak jadi rusak gitu sepanjang dibanding rokok misalnya, rusakan mana? Sampai dengan saat ini sih saya belum pernah, ya nggak ada penelitian sih badan saya rusak karena zat apa, tapi maksudnya tidak ada efek yang signifikan terhadap konsumsi ganja dalam tubuh saya. Kalau ganja dibandingin rokok ya, itu potensi untuk ketergantungannya, untuk ketagihannya itu lebih tinggi rokok gitu daripada ganja. Iya, karena saya ingat banget waktu nggak ada gelek saya bisa beraktivitas, nggak harus ada gitu. Jadi ketika nggak ada sakau karena gelek gitu ya. Nggak ada. Jadi bener-bener santuy ya gitu. Ya paling ya tadi ada rasa kalau ada enak nih, tapi kalau nggak ada juga ya sewak gitu loh. Gua bisa olahraga, tadi Om Pat bilang saya bisa tetap main basket. Oke, gitu kali ya. Tutup Bang. Oke, teman-teman Indonesia Tanpa Stigma, hari ini sebenarnya topiknya ringan tapi berat juga karena banyak sisi-sisi gelap yang belum terbuka, sisi-sisi gelap yang belum mau dibuka. Tapi apapun tantangannya, kita percaya kalau semua pihak mau bekerja sama, mau melihat satu hal yang positif. Oke, terima kasih Om Pat, terima kasih Om Prim. Terima kasih semua teman-teman. Sampai ketemu lagi di channel di episode berikutnya di subscribe Bang, jangan lupa. Oh iya, tadi lupa. Nggak seru, kalian udah ketawa-ketawa, kita udah ketawa-tawa, kalian miss sesuatu. Coba like, subscribe, and apalagi satu lagi. Nyalain lonceng, ya kan? Karena udah mau masuk sekolah. Oke, bye. Thank you.